Alhamdulillah bisa Heru. bergabung ya malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dokter, kita langsung saja terkait proyek strategis nasional ini yang disinyalir ya oleh para tokoh, para akademisi bisa menjadi proyek strategis oligarki. Dan kita tahu sejak atau tepatnya sejak kemudian Orde Baru itu lengser dan berganti reformasi, kita selalu mendengar, saya juga dari kecil ya, ketika kemudian tingkat SMP, kemudian SMK, itu selalu mendengar yang disebut dengan ekonomi itu dikuasai oleh 9 naga. Dan setelah baca sejarahnya, ternyata memang 9 naga ini atau konglomerat-konglomerat ya, yang kebetulan memang orang-orang keturunan ya, orang-orang keturunan China, yang bahkan ya, mereka juga punya nama lahir itu nama Cina, bahkan kemudian banyak yang diubah menjadi nama Indonesia ketika ada kebijakan di masa Orde Baru untuk memberi nama Indonesia kepada mereka ya. Tapi nama Cinanya tepat ada, tapi juga ada nama Indonesianya. Yang kemudian mereka di masa Orde Baru mendapatkan proyek-proyek, mendapatkan bisnisnya yang luar biasa sampai menjadi sangat kaya luar biasa dan bahkan menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia. Kalau sudah begini, ya, dan bahkan kita lihat bagaimana proyek-proyek strategis nasional di Indonesia, terutama PSN PIK 2 dan juga Rempang Eco City dan lain sebagainya, yang langsung dikelola oleh para konglomerat ini yang disebut sebagai 9 naga. Ya, apakah ya 9 naga yang sudah menguasai hampir lini perekonomian di Indonesia dan juga hampir menguasai partai politik Indonesia, apa adakah ada harapan ya bisa kemudian PSN ini dibatalkan atau ditinjau ulang? Kalau melihat misalkan dulu di negara tetangga ya Malaysia, ketika Mahathir Muhammad terpilih menjadi perdana menteri pada tahun 2019, dia berani mengambil kebijakan terkait proyek road inisiatif atau obornya Cina di Malaysia, bahkan kemudian ditinjau ulang dan dibatalkan. Apakah ada kemungkinan ya Prabowo Subianto ini mampu melakukan hal yang sama di saat yang sama posisi 9 naga ini sudah dikatakan terlalu menggurita bisnisnya di Indonesia dan bahkan menguasai hampir ya semuanya. Apakah ini kekuatannya seperti apa? Apakah negeri ini sudah benar-benar di bawah kendali oligarki atau masih ada harapan untuk kemudian memutus mata rantai itu? Silakan pendapatnya, Dr. Agus. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Meskipun kita merasakan, kemudian kita juga bisa melihat, sekaligus kita ya bisa mengevaluasi ya dari beberapa periode yang namanya program anggaran itu pasti ada yang diuntungkan, nggak mungkin ada yang dirugikan. Kalau yang dirugikan negara pasti, karena utang negara itu ya sustainable, utangnya itu berkelanjutan. Nah, jadi sustainable. Jadi kalau keuntungan yang sustainable itu adalah keuntungan para konglomerat. Ya, kalau konglomerat nggak sustainable, maka konglomerat itu pasti akan ya terjadi masalah. Jadi kalau kita tarik ya ke atas, maka prolegnas inilah menjadi sarang ya utama dari implementasi pekerjaan yang itu ya menjadi satu bunker kekuatan, kekuasaan sekaligus juga keuntungan gitu. Selagi ada program ya yang itu bersumber dari APBN, kalau kita mau jujur ya, maka cashback ini kan berarti uang yang akan dikembalikan, entah itu dalam bentuk ya eh, cash ya. Kalau kemarin ya di MA itu cashnya hampir 1 triliun. Ini sebetulnya kalau mau ditarik ya ke atas dan ke bawah itu kena semua itu ya, bukan hanya sekedar Rona Tanur. Rona Tanur cuma 5 miliar loh ya, cuma 5 miliar, tapi cashnya ini 1 triliun. Berarti sudah ada penumpukan di situ, penumpukan terminal masalah yang itu menjadi satu kekuatan ya untuk mendistribusikan kekayaan antar para pejabat mereka.
Jadi ini terus 5 miliar, sisanya sekian sekian ratus miliar itu duit dari mana kan gitu. Nah, ini kan secara rasional, ini bukan irasional lagi. Ini satu pengampu ya, legal ya, legalitas ya yang ada di kita ini seperti itu. Ya. Itu kan berarti kan eh, yang kita harap keadilan dan lain sebagainya itu seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan perspektif proyek ya yang ada kaitannya dengan PSN, proyek strategis nasional, ya. Kenapa itu diburu dan legalitasnya itu ya bisa dibikin, ya kan kita ini kalau nggak ada hukumnya, nggak ada regulasinya, ya kita bikin saja kan gitu. Nah, karena ini kan kekuatan, ya. Sebelum itu muncul, ya ini para pengusaha itu urunan untuk bisa ya menurunkan anggaran itu, ya setahu saya karena ya beberapa kolega-kolega itu untuk ya memploting proyek ya, yang itu harus disahkan anggarannya oleh legislatif, para pengusaha-pengusaha itu urunan dulu. Ya, kalau proyeknya tahun 2024, maka mereka itu sudah bekerja dengan uangnya itu di 2023. Kalau proyeknya itu 2025, maka mereka itu sudah bekerja dengan uangnya untuk mendistribusikan uangnya agar mendapatkan proyek tahun 2025 itu di 2024. Dan ini sudah turun menurun, bukan suatu hal yang baru. Ya. Kalau tingkat proyeknya itu kabupaten, ya mereka akan bermain di kabupaten. Kalau provinsi, ya bermain di provinsi sesuai dengan skala dari keuangan, kekuatan keuangan yang mereka miliki. Kalau proyeknya nasional, ya, maka kekuatan kekuasaannya itu harus juga nasional, bisa juga internasional. Dan cashbacknya ini luar biasa. Kalau mau ini membersihkan semuanya, mumpung ini ada pemerintahan baru, harusnya ada audit, ya. Audit baik itu legalitas maupun audit dalam proses penganggaran. Jadi legalitasnya di audit, namanya legal audit, audit keuangan juga harus diaudit dan gitu. Sehingga akan muncul wajah baru, harapan baru, sehingga kedepannya ini benar-benar ya memperjuangkan itu sesuai dengan komitmen bahwa kesejahteraan itu memang milik bangsa, bukan milik konglomerat. Kalau sejahtera milik konglomerat bukan suatu hal yang istimewa karena memang mereka sudah sejahtera kan itu. Tapi kalau kesejahteraan itu milik rakyat, ini yang harusnya harga mati. Nah, ini ini yang paling fundamental ya. Karena struktur pola, struktur implementasi ya, pelaksanaan itu bukan hanya sekedar ya dari atas ke bawah. Ya, ini dari bawah ke atas. Ini layaknya ini eh, saling saling manfaat memanfaatkan. Contoh misalkan, contoh ini ya. Jadi kalau misalkan proyek strategis nasional ya atau kawasan ekonomi khusus KIK itu ya, mereka nggak mungkin ya hanya ya minta ya regulasi, penjaminan, investasi, mereka itu hanya 2 3 tahun, nggak mungkin. Gitu. Membangunnya saja, mulai dari perencanaan. Perencanaan ini kan berarti sebelumnya ada perizinan, pembebasan set akuisisi, dan lain sebagainya. Itu minim-minim 2 3 tahun, sampai kadang 5 tahun itu. Itu. Dan mereka keluar uang dulu. Itu. Makanya kadang-kadang saat kita mengkritisi, kita ini seringkali ketinggalan. Ya. Sudah proses pembangunan, baru dikritisi. Padahal awalnya itu adalah set akuisisi, pembebasan lahan. Ya, pembebasan lahan itu ya yang namanya mafia tanah, yang namanya itu
terkait dengan ya semurah-murahnya ya ya itu suatu hal yang sudah biasa dilakukan, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau sudah set akuisisi, perizinan, kemudian kita baru bangun saat pembangunan, ya berarti kita sudah ketinggalan 3 langkah, gitu. 3 langkah. Karena pembangunan itu adalah setelah perencanaan. Sebelum perencanaan itu ada backup peraturan ditempatkan di mana proyek strategis nasional tersebut, gitu. Dan ini bukan tanpa uang, dan ini bukan tanpa biaya. Semuanya itu overheadnya. Ya. Jadi overheadnya itu termasuk berbiaya tinggi di Indonesia ini. Gitu. Ibaratnya itu ya kalau pengusaha ya dilihat hanya pengusaha tanpa ikut ya politik kekuatan untuk kekuasaan, tanpa politik meraih kekuasaannya, maka ya dapatnya cemen. Proyek-proyek cemen ya, proyek-proyek biasa. Tapi kalau sudah proyeknya itu dengan APBN kita yang ya 3.000 triliun, 3.000 triliun baik untuk belanja negara maupun belanja proyek ya. Ini bisa dilihat itu ya. Kalau proyek itu untungnya 10%, untungnya 10% itu bukan untuk kontraktor ya, tapi untungnya 10% itu cashback. Cashback itu untuk penguasa ya, baik itu di bupatinya, baik itu di gubernurnya, ya nggak tahu kayak presidennya ngambil ngambil untung nggak kan itu. Kalau nggak presidennya berarti staf-stafnya bisa jadi seperti itu, ya. Karena ini sudah jadi sudah jadi bukan bukan tersembunyi, ini sudah terang benderang sebenarnya, terang benderang, ya, ya. Dan itu sudah sama-sama paham, sama-sama tahu para pengusaha-pengusaha itu. Jadi ini bukan kasak khusuk ya, kasak khusuk ini. Tapi ini sudah menjadi sesuatu hal yang biasa ya. Jadi untuk mendapatkan proyek itu juga harus mengeluarkan biaya. Jadi kalau toh pun ya terjadi penunjukan, penunjukan baik itu lewat tender, e-bidding ya, elektronik tender dan lain sebagainya. Proses di luar sebelumnya itu sudah mereka lakukan ya. Karena yang namanya proyek ya, tadi seperti saya utarakan, proyek itu sudah di plotting-plotting, proyek itu. Bukan kalau ataupun kita ikut tender itu objektif fair dan lain sebagainya, itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Kebanyakan itu sudah ditentukan pemenangnya, kebanyakan itu. Ya, sehingga kenapa demikian? Karena kalau kita tarik dari korupsi-korupsi itu yang sudah ketahuan, itu kan sudah menunjukkan bahwa proses itu ya itu berjalan. Proses penyimpangan maksudnya itu berjalan. Ya. Sehingga kalau itu minoritas, itu berarti kesalahan di person to person atau di proses administrasi atau di proses saat pelaksanaan kalau itu minoritas. Nah, sekarang ini adalah yang mayoritas ini adalah terjadi penyimpangan. Ya, bukan satu departemen, satu kementerian atau satu proyek yang sangat yang strategis yang apa itu yang salah satu saja enggak, tapi ini sudah mayoritas. Itu. Mengurainya dari mana? Ya mengurainya negara itu harus berperan. Karena negara ini punya kekuatan, punya kekuasaan, dan diberikan amanah untuk mengatur seluruh aspek yang ada di negara ini. Nah, kalau negara, mumpung ini masih baru, penuh dengan ketegasan, maka harapan itu masih ada. Gitu. Kalau ya dibiarkan, ya berarti terjadi kanibalisme. Ya. Siapa memakan siapa? Ya, bukan lagi besok makan apa itu. Besok makan di mana? Tapi kalau sudah pengusaha, ya besok makan siapa? Nah, itu pertanyaannya itu akan seperti itu. Karena kan terjadi kompetisi yang kompetisinya berlindung di balik kekuasaan. Dan itu
ya menjadi satu pilar utama kondisi sekarang ini ya. Itu sehingga ya kalau ataupun ya eh, pilkada didanai sama pengusaha A, kemudian pilpres ada didanai pengusaha B dan lain sebagainya. Ya karena mereka kan numpang hidup, numpang masa depan 5 tahun. Ini masa depan kalau menang ini kan cerah, ya, cerah, sejahtera, ya, dan apa itu terang benderang. Tapi yang kalah suram, gitu, karena akan dikriminalisasi, kan gitu. Nah itu gambarnya seperti itu, Bang Khairuddin. Baik, Dokter Agus. Kalau kita melihat secara ini ya, artinya proses pembangunan kedua tidak sangat kecil kemungkinan untuk ditinjau ulang karena tadi sudah tahap pendirian. Kalau kita lihat tadi saya melihat videonya bagaimana kawasan PIK 2 ini sudah mulai dibangun tembok-tembok besar yang memisahkan antara perkampungan ya masyarakat di Teluk Naga dengan kawasan PIK sendiri yang tembok itu luar biasa tingginya, bahkan katanya kata masyarakat sekitar sampai angin itu tidak bisa berhembus ke wilayah mereka. Kemudian akses jalan mereka untuk kemudian keluar dari perkampungan mereka harus muter sampai sejauh hampir setengah jam lebih ya, hampir bahkan 1 jam. Ini artinya sudah luar biasa, sudah proses pembangunannya sudah sampai sejauh itu. Artinya betul ya, kalau kita protes sekarang berarti sudah terlambat 3 langkah, artinya sudah terlambat ya karena proses pembebasan lahan itu sudah terjadi. Ya adapun yang sekarang bermasalah kan ya tadi karena mungkin ada penolakan-penolakan dari orang-orang yang lahannya sudah dibebaskan ya. Dan kalau kita melihat jika kemudian negara dalam hal ini penguasa itu malah kemudian berkolaborasi dengan konglomerat atau pengusaha ini, artinya ya sudah tidak ada kekuatan rakyat atau kemudian kepentingan rakyat yang diperjuangkan oleh penguasa itu seperti apa? Karena kalau kita lihat kunjungan Pak Prabowo ke Cina sebagai kunjungan luar negeri pertama, itu kan kita tahu yang dibawa adalah para pengusaha, para konglomerat. Ya ada siapa namanya Tommy Winata, kemudian juga ada Prajogo Pangestu, ada kemudian Anindya Bakri, ada Ketua Kadin sebelumnya Arsyad Rashid dan termasuk adiknya yang juga seorang pengusaha Hasim Joyo Ya, jadi apakah masih ada harapan dari pemerintahan baru atau pada ujungnya sama saja dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang lebih mementingkan kepentingan para pengusaha dan juga konglomerat? Ini seperti apa? Iya, eh, ya ini kan buah si malakama ya. Jadi kekuatan mengintercept, intercept ini kan berarti memutus atau mematahkan regulasi ini kan berarti harus bikin ya jurisprudensi seperti apa ya. Berarti ini kan pengampu kebijakan ini yang sekarang dominan itu pengampu kebijakan. Jadi kalau goodwill-nya ini masih ada, maka keterkaitan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini menjadi satu pilar yang mampu melakukan ya reformasi ya terkait dengan ya legal aspek itu, legal aspek. Ya. Karena tumpuhan kita ini kan ya kan sudah bisa dilihat tumpuan kita ini ya. Kalau kita itu punya program tapi kita itu nggak punya anggaran, maka apalah artinya program tanpa anggaran kan itu. Kemudian kita punya program, sudah susah-susah cari anggaran, sudah susah-susah ini ya menaikkan PPN ya menjadi 12%, ternyata yang menikmati anggaran itu juga bukan masyarakat itu. Yang menikmati juga kita mencarikan anggaran itu buat ya para konglomerat juga. Ya, ini kan harus ada satu revolusi pola konseptual yang mana revolusi pola konseptual ini pasti ada ya yang akan ya ya dicabut ya kan itu dicabut kekuasaannya menjadi tidak berkuasa dan akan ada ya yang seperti itu ya kalau ya para komitmen ya pembuat kebijakan ini menjadi satu garda terdepan
untuk melakukan proses perbaikan di negeri kita ini. Gitu. Kalau selamanya kita itu membebek, ya, hanya parsial, maka yang kita inginkan, contoh misalkan ya terkait dengan mafia, para mafia-mafia tanah, mafia-mafia proyek, mafia-mafia anggaran, itu pasti akan berkelindan, ya, berkelindan di balik ya jargon ya untuk mensejahterakan masyarakat dengan proyek-proyek itu. Karena ini perspektifnya beda ini. Perspektif manakala proyek itu sukses, maka ya masyarakat itu seneng kalau proyeknya itu sukses loh ya, gitu. Tapi pengusaha itu juga seneng. Makanya masalah seneng, pengusaha seneng kan gitu. Meskipun kualitasnya dikurangi. Kualitasnya yang harusnya ini 100% karena ada potongan-potongan tinggal 60%. Setelah itu nanti baru 40% dibagi merata. Dan ini seperti ini sudah jamak itu. Ada yang potongan sampai 60%, ada yang potongan ya ya minim-minim itu ya di atas 20%. Ya, itu. Kalau diskusi sama teman-teman para kontraktor ya untuk proyek-proyek APBN itu ya. Dan tergantung ya, dan yang perlu diingat ya, yang paling bagus itu adalah proyek-proyek yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, itu. Karena itu kuantitasnya itu sangat gede itu. Hajat hidup orang banyak. Kalau proyek eksklusif, nah itu ya, impact-nya itu kecil banget. Tapi kalau proyeknya itu kuantitinya gede, ya, impact-nya itu juga gede banget. Ya. Dan mereka berani melakukan ya pola penganggaran ini dengan mendanai di awal karena mereka dapat jaminan. Jaminan. Kalau nggak dapat jaminan, siapa yang mau berinvestasi? Katakanlah presiden kita yang terbaru ya ke luar negeri ya untuk ya memproyeksikan memproyeksikan program-program 5 tahun ke depan. Kalau nggak ada jaminan, siapa yang mau kan itu? Nah ini realistis memang, realistis dalam artian investor akan masuk ya manakala ada jaminan dari penguasa lewat regulasi penguasa, maka akan ada ya keamanan investasi 5 tahun ke depan. Kalau negara mau mengatur, maka negara sebagai leader, pemimpin, tapi kalau negara sebagai follower, maka negara yang diatur. Jadi alternatifnya cuma dua, ya. Negara mengatur atau negara diatur untuk 5 tahun ke depan. Pemimpinnya siapa? Ya pemimpinnya ya yang sekarang ini berkuasa siapa? Kan gitu. Jadi kalau yang berkuasa itu yang mengatur, maka mereka pasti akan tunduk. Tapi kalau ya negara yang diatur, ya maka ya seperti yang kemarin, ya proses yang mulai omnibus law, mulai dari pertambangan ESDM dan sebagainya, ya, mulai perikanan, oh, macam-macam ya. Kasusnya itu mulai Menkominfo yang kemarin itu juga seperti itu. Menterinya aja ditahan kan gitu. Berarti kan penyimpangannya sangat luar biasa itu. Ya, menteri loh, menteri ini kan ibaratnya kan ya tangan kanannya presiden. Ya, ya presiden ada yang nunjuk ya. Kalau menterinya salah harusnya presidennya bertanggung jawab kan gitu. Masa tangan kanannya dipotong, ya kepalanya nggak dipotong kan gitu. Berarti kalau kepala itu sebagai mindsetnya, ya berarti yang dilakukan tangan kanan itu sesuai dengan apa yang ada di kepala, ya kepala pemimpinnya kan gitu. Nah, harusnya kan seperti itu. Tapi kan kita tidak. Ya. Jadi ya kalau oligarki 5 tahun ke depan masih berkuasa, saya masih yakin gitu. Oligarki masih akan berkuasa gitu. Nah, tergantung negosiasinya seperti apa. Ah, apakah negara ini mampu ya di atas oligarki ataukah negara ini ya 5 tahun ke depan di bawah oligarki. Dari mana itu? Ya, yang pertama ya dari regulasi. Prolegnas itu. Prolegnas itu kan tiap tahun. APBN juga tiap tahun. Kan gitu. Terus kemudian proyek itu juga tiap tahun. Nah, ini kan linier ini. Prolegnas, APBN,
Kemudian proyeknya masing-masing kan ada proyek semua, proyek prolegnas, proyek APBN, ya, proyek ya strategis nasional. Nah, ini kan terjadi linearitas terkait dengan apa yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang kekuatan di negara. Negara sebagai pengatur atau negara sebagai yang diatur. Nah, demikian Bang Khairul. Baik, terima kasih atas perspektifnya Dr. Agus.